Jadi sebelum pernapasan tuh bang, Iya. rasanya itu telinga itu panas gitu bang. Jadi kepala itu rasanya diapit gitu, kayak orang gininya dipegang gitu bang, Kayak ditekan gitu kepala, tapi bagian kepala gitu bang. Jadi karpet tuh bibi saya tuh lihat ada apa itu katanya, dia lihatnya terus tidak lama jatuh karpet tuh bang, 2 buah karpet itu jatuh. Jadi posisi karpet itu miring. Ya miring, bersandarnya ke dinding gitu kan, di sudut di pojok dinding. Jadi posisi karpet itu yang panjang itu ambruk ya, Iya, jatuh. Jadi itu misteri yang hari pertama yang dilakukan proses pembakaran ya. Jadi 2 hari kita nggak kesana ya. Jadi hari ketiga baru diulang lagi pembakaran. Kedua itu cuman pembakaran yang kita lakukan itu cuman 2 kali. Proses selanjutnya itu kita serahkan ke si Arif. Arif melakukan ulang penapasan, dan saya melakukan proses membaca doa. Itu kalau nggak salah kita mendengar suara orang mengaji ya, cewek ngaji. Kiki sayup itu kita dengar, padahal malam tuh jam 12 ya. Iya. Itu suara seperti ada cewek entah nangis entah mengaji entah gimana lah, kayak mengaji gitu. Pernapasan tuh dengar juga. Jadi kita sangka tuh ketika itu bibinya si Yari, ternyata beliau istirahat di kamar. Jadi pas Arif melakukan pernapasan, saya sudah magar lagi dengan garam ya. Terus saya melakukan medium ke salah satu tim kita, yaitu saudara Torik juga, yang ada di deskripsi kita. Lihat aja di video kita itu yang kemasukan. Itu pertamanya tuh nggak mau masuk, tapi ujung-ujungnya kita berdoa lagi, kita masuklah yang pertama. Yang pertama itu prosesnya gampang ya. Itu pas masuk pertama katanya mau keluar sendiri. Jadi kita nggak mau dibantu, dia bisa keluar sendiri waktu di medium, waktu kemasukan ya. Ibaratnya dia tuh nggak melawan. Tapi yang uniknya lagi itu ada satu sosok lagi yang mau masuk itu, mungkin yang marah lantaran pertama ini masuk pasrah. Jadi kita lepaskan itu gini, misalnya ada salah satu dukun yang membuat rumah itu tidak nyaman atau kiriman, pasti itu kan medianya jin ya. Jadi pas kita masuk ke media jin itu, yang satu kita kan minta tuh ke waktu kemarin, jika kamu mau nggak saya lepasin, tapi kalau misalnya saya lepasin kamu bebas, tidak ada digunakan lagi, disuruh-suruh oleh si pengguna atau si pengirim. Akhirnya beliau mau lepas bebas. Jadi seandainya kita bukan merasa kita pintar atau gimana, saya hebat, enggak kan. Jadi ketika ini dilepaskan, kita kirim pesan, seandainya si dukun atau si pengirim itu masih menggunakan media, saya nggak menantang, tapi jangan mau disuruh. Kita misalnya, sedangkan jin aja dari zaman Nabi Adam aja dulu disuruh sembah nggak mau, masa sekarang suruh sama cucu-cucunya nggak mau. Ini kan lucunya seperti itu. Nah, yang terus masuk lagi kedua, kirain itu tertipu loh, semua orang tertipu, langsung duduk terus langsung seperti pendekar itu ya, gini. Tahu-tahu ketawa dia waktu dibacain doa itu. Ini siapa ini loh? Kamu yang besar di belakang ya. Tapi kalau kita melihat mungkin teman-teman yang bisa melihat secara batin, itu sosok itu sepertinya besar tuh. Muka sebelah kiri itu kayak hancur. Ya, mata sudah keluar satu, hancur. Itu saya bisa menggambarkan, tapi saya masih ingat lah. Taringnya tuh besar di sini. Nengang itu ngelawan, itu nggak mau keluar ya. Itu sempat kabur loh kan? Lari ya. Jadi itu sempat lari keluar, yang masuk itu kirain udah keluar, tahu-tahu lari dia. Padahal di dalam rumah itu ramai ya. Iya, dalam rumah itu rame. Ada 10 orang. Itu akhirnya ketangkap di luar, kita masukin ke dalam lagi.
Jadi kita pesan kalau jika kamu tidak mau melepaskan diri, terpaksa kita paksa, ya kan? Nah, akhirnya kita paksa, langsung muntah kan? Langsung muntah. mundur ya. Jadi posisi Arif ketika tuh dia tahu loh ketika mau kita netralisir itu, si Arif posisinya membawa gelas itu membaca ayat ruqyah mandiri, ya. Iya, Sedang duduk membaca, dia tahu airnya ini mau ditawar, mau baca doa, jadi mau diminumin. Tahu kabur. Pas dia mau kabur tuh langsung rakbe bang, lari dia gitu kan. Terus yang lain lihat aja kan. Yang malah yang lucunya itu sudahlah kabur, terus yang orang 10 ini ngelihat aja, auto panik loh. Semalam itu. Jadi tahu-tahu sebelum kita melakukan pas masuk kedua itu atap bunyi langkah kaki. Oh iya bang. Nah, terus nggak sengaja juga bang, pas bunyi atap tuh kata bang ada orang di atas kan. Nah, terus saya keluar bang, melihat kan, manjat juga pagar yang di sebelah untuk lebih dekat lagi ke atap itu kan, ke sumber bunyi itu. Tapi pas di luar nggak ada siapa-siapa bang gitu kan. Masuk lagi dalam kan. Padahal jelas loh bunyi, kalau kucing itu nggak mungkin bunyi atap itu kerak itu. Seperti ada yang nginjak. Aja jelas tapak kaki nginjak kan. Iya. Tapi dilihat keluar kan, tidak ada orang. Nah, pas baru diam bunyi itu, barulah lolongan anjing, baru ada terus bunyi lolongan anjing itu. Tahu-tahu kabur. Nah itu asalnya. Nah jadi kita lanjut pembahasan pertama tadi tentang pembakaran rumah, bagaimana itu. Jadi terus lanjut, kita langsung saya sarankan ke Arif, coba medianya air wudhu ya, air wudhu. Jadi lakukanlah menjelang menjelang azan maghrib. Nah, lakukan sama seperti halnya gini, sekarang lagi sibuk tentang virus, jadi orang misalnya ekspor aktivitas energi orang berlalu lalang itu kurang, berarti eksistensi dari makhluk itu meningkat. Iya, salah. Meningkat. Iya. Dan dulu kan salah satu tempat sering lewat orang, padahal tempat itu angker. Jadi manusia ini lewat biasa aja kan. Jadi pas tahu-tahu seperti ini, sepi keadaan kayak sekarang kita sibuk stay home atau di rumah lantaran virus ini kan. Itu energi dari para jin itu meningkat. Lantaran tidak ada energi yang benturan energi dari manusia, aktivitas manusia ini tidak ada lagi. Jadi otomatis habis besok virus ini, tim ekspor lagi itu kan lebih lebih ekstrim lagi itu energinya. Kecuali yang channel settingan ya kan, pocong digendong, digetabokin pocong, kuntilanak dipukuli, nggak ada harga diri. Jadi pembahasan air wudhu tadi dilakukanlah oleh Syarif. Itu reaksi dari air wudhu itu gimana Arif? Udah berapa kali proses sekarang? Proses mungkin 4 kali bang. 4 kali. Jadi pengaruh dari rumah? Nah jadi pengaruh itu gitu bang. Kan sebelumnya tuh sebelum kita melakukan pemagaran gitu kan, ibaratnya apapun kegiatan di rumah, terus rezeki gitu kan, ibaratnya kerja itu nggak ada yang itu bang, ibaratnya nggak biasanya ketutup atau gelap seret ya. Ibaratnya itu nggak jalan gitu. Nah siap kita melakukan pemagaran, baru ibaratnya itu usaha yang dia dilakukan dalam rumah itu lancar kembali bang, ibaratnya normal kembali gitu kan. Ibaratnya bukan karena kitanya ya bang.